Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini Gus Win akan mempresentasikan hasil karya. Ini karya nyata yang sesungguhnya. Karya inovasi untuk membantu peserta didik mengukur potensi diri, mengukur kompetensi diri dalam menguasai materi akuntansi, terutama materi akuntansi perusahaan jasa. Aplikasi ini bisa digunakan untuk melatih atau mengukur kompetensi diri dari jurnal umum sampai penyusunan laporan keuangan. Di sini sudah muncul nilai karena tadi sudah dipakai untuk uji coba apakah aplikasi ini sudah bisa berjalan seperti yang dikehendaki. Sudah dapat nilai 100 semua tadi, ini beberapa sudah saya hapus sehingga nilainya menjadi 0 dan berkurang. Nah, untuk menggunakan aplikasi ini, pertama kita harus punya aplikasi atau program namanya Microsoft Excel. Kalau dipakai di bukan Excel bisa saja, tapi khawatirnya nanti banyak navigasi yang tidak berjalan sesuai harapan. Misalnya pakai WPS atau pakai aplikasi semacam spreadsheet. Jadi dianjurkan tetap menggunakan Microsoft Excel berapapun versinya, mau 2016 atau pakai yang terbaru juga boleh. Di sini sudah disiapkan oleh Gus Win untuk petunjuk ya, petunjuk cara menggunakan aplikasi sederhana ini. Jadi ada simbol-simbol di sini yang akan mengantar para pengguna menggunakan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Tombol yang ini jelas di sini ya, home untuk kembali ke beranda, dan yang lain-lain ini bisa dibaca sendiri. Kemudian untuk rekan-rekan guru, kalau mau menggunakan aplikasi ini, maka pertama gunakan aplikasi ini yang kondisinya masih belum ada nilai, kosong. Dikosongkan dulu, kemudian diduplikasi, anak-anak dibawa ke lab komputer atau membawa laptop sendiri-sendiri. Ini bisa dipakai 3 orang ya, 3 orang supaya bisa berdiskusi. Tinggal masukkan NIS misalnya, NIS-nya seperti ini, kita enter, maka di sini akan muncul identitas mulai dari nama sampai dengan kelas. Nanti yang kedua misalnya, katakan misalnya gini. Nah, kalau tidak ada data di sini ada peringatan. Begitu seterusnya. Kemudian kalau sudah identitas tertulis dan siap untuk memulainya, maka tinggal klik tombol mulai. Di bawahlah kita ke halaman jurnal. Jadi ini hasil uji coba ya, sudah selesai. Kalau ini misalnya dihapus semua, maka nilai yang di beranda tadi akan menjadi 0. Transaksi bisa dicek di sini dari tanggal awal sampai akhir hanya dengan klik navigasi naik dan turun ini. Tanggal sudah tinggal klik di sini. Di sini sudah ada tanggal. Tanggal ini sesuai dengan naskah dari transaksi yang sudah disiapkan di database. Saya akan tunjukkan bagaimana kalau ini dihapus atau dikosongi. Apakah nilai di sini berpengaruh? Nah, ini 98 ya. Yang bisa dihapus di sini adalah kolom tertentu. Jadi kolom tanggal bisa dihapus, referensi, kemudian debit kredit. Nama akun nggak bisa dihapus. Ini terlindungi. Jadi kalau ini dihapus, maka akan muncul notifikasi peringatan bahwa kolom ini dilindungi dengan password. Jadi nggak bisa dihapus. Baik, saya akan menghapus kolom referensi dan debit kredit hanya dengan memblokir begini. Diblok semuanya, kemudian kita delete. Habis sudah. Nama akunnya juga hilang. Kemudian tanggalnya juga akan saya hapus. Sekarang kita intip nilainya. Maka jurnal sudah tidak ada nilai. Karena sudah kosong. Ya, ini cocok untuk diberikan anak-anak pada awal. Tapi jangan lupa checklistnya ini juga harus dibuang ya. Checklist ini dibuang hanya dengan klik begini sudah hilang. Jadi kalau diklik lagi dia muncul. Manfaat dari checklist ini adalah untuk menandai bahwa akun yang ada di sini sesuai nomor akunnya sudah diposting ke dalam buku besar. Jadi kalau jurnal sudah selesai, nanti kita akan posting ke buku besar
menuju buku besar cukup dengan klik kode akun yang sudah disiapkan di sisi kanan atas ini. Ketika mau menjurnal, tidak hafal dengan kode akun di kolom referensi ini, maka bisa diintip di sini. Scroll, di sini adalah kode-kode akunnya. Nah, ini buku besarnya, ini sudah disiapkan. Buku besar ini akan memblokir pada baris terakhir jika transaksi itu dianggap sudah nggak ada. Contohnya ini, tanggal 30 transaksi terakhir, kemudian kita tulis tanggal lagi, maka di sini otomatis keblok. Misalnya ini saya hapus, yang bisa dihapus itu kolom tanggal sampai dengan debit kredit, saldonya nggak bisa ya, karena terproteksi. Misalnya saya hapus dari sini. Nah, begini. Dan di sini kan transaksi misalnya dianggap transaksi terakhir. Transaksi berikutnya sebagai penutup adalah tanggal akhir bulan. Saya tulis di sini tanggal 30 misalnya. Maka di sini langsung ditutup dan nilainya sama. Ini yang dianggap sebagai saldo. Saldo inilah yang akan dibawa ke neraca saldo. Neraca saldo dengan nama akun kas dengan kode akun 101. Maka kita menuju ke neraca saldo. Tulis di sini kode akun yang paling atas ya, 101. Kemudian di sini tinggal menuliskan nilainya berapa. Nilainya berapa? Kita intip tadi, ada di jurnal ya, ada di ada di buku besar di sini. Kita klik 180 juta. Berarti kita tinggal ketik di sini 180. Tanpa RP ya, langsung diklik. Jumlahnya otomatis. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Kalau neraca saldo nanti kondisinya sudah imbang, ya sudah balance. Ini saya hapus dulu. Kalau neraca saldo sudah imbang jumlahnya, maka kita lanjut ke halaman laporan keuangan. Kita tinggal menuliskan pertama kita susun laporan laba rugi di sini ya. Tulis akunnya, kemudian tulis nilainya di sini. Nanti muncul otomatis berapa laba atau ruginya. Setelah itu laporan perubahan ekuitas dan terakhir neraca. Di sini skor langsung muncul. Jika skor-skor ini sudah 100 semua berarti kerjaan kita sudah benar. Kemudian kita bisa intip di halaman beranda di sini. Nilai kita akan muncul semuanya di sini. Kok ini buku besar sudah ada nilai? Ya, sama seperti tadi. Buku besarnya sudah ada yang terisi. Contohnya ini. Ya, ini saya hapus. Menghapusnya hanya sampai sini ya. Yang saldonya nggak bisa dihapus. Jadi kalau kondisinya masih kosong, dia akan putih. Tapi kalau sudah diisi tanggal, maka dia muncul baris. Semuanya serba otomatis. Dan ini bisa dikembangkan. Jadi kalau rekan-rekan guru ingin membuat naskah soal sendiri, maka harus membuka database-nya, tinggal ganti soalnya. Ingin menambah kode akun juga tinggal masuk ke database. Bagaimana cara mengedit? Cara mengembangkan ini tunggu video yang akan datang. Oleh sebab itu, bagi yang sudah subscribe, jangan lupa untuk mengaktifkan tanda loncengnya. Tunggu video berikutnya, dan jangan lupa memberi apresiasi untuk video ini hanya dengan memberikan like, komentar, dan share ke teman-teman guru yang sama-sama mengajar akuntansi. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.